Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana Selamat pagi, kabarnya Pak. hari ini? Selamat pagi, Pak. Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. baik Pak. Baik, Baik Pak. Pak. Baik Pak. Oke. Jadi anak-anak, di masa pandemi ini kita bertemu lagi dalam tatap maya. Pak yakin kalian sangat rindu ingin ke sekolah, tetapi kata Dilan, jangan rindu, rindu itu berat. Jadi kita tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dan terima kasih sekali kalian sudah hadir tepat waktu dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia ini. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Silakan kepada Dwi selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dwi sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Pak sampaikan, di masa pandemi ini ingat selalu tetap mengikuti aturan dari pemerintah ya, patuhi protokol kesehatan karena corona ini semakin hari semakin merajalela. Ingat selalu menggunakan masker ya, mencuci tangan dan jauhi tempat-tempat keramaian ya. Jangan sampai nanti kita tertular oleh virus corona ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai juga hari ini untuk menghindari suara-suara yang tidak diinginkan atau noise seperti itu bahasa kerennya, mari kita sepakati tanda-tanda yang akan kita gunakan ya. Yang pertama, jika kalian menyatakan persetujuan ya atau persamaan pendapat itu kalian angkat jempolnya seperti ini. Ya. Silakan anak-anak. Bagus ya. Kalau ada yang tidak ingin ditanyakan atau sudah jelas, silakan silang seperti ini tangannya. Ya. Ya, ini bukan nolak yang lain ya, ini menyatakan sudah jelas. Oke. Nah, kalau anak-anak ada hal yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangannya seperti ini. Ya. Kita coba ya. Sudah jelas anak-anak? Ya, bagus ya. Nah, anak-anak tadi Pak sudah membagikan pranala presensi ya melalui tautan Google Form. Di sana anak-anak sudah mengisi dengan baik ya, sudah mengisi tepat waktu. Nah, tetapi ada satu teman kalian yang tidak bisa hadir untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini atas nama Raina karena ada upacara adat ya. Raina tadi sudah menghubungi Pak dan mengirimkan surat. Ingat selalu ya anak-anak, kalau kalian tidak hadir atau berhalangan hadir dalam kegiatan pembelajaran, khususnya bahasa Indonesia, kalau kalian sakit, kalian harus mengirimkan surat sakit kepada guru yang mengajar atau wali kelas ya. Kalau kalian ada upacara adat, juga harus mengirimkan surat. Ada keterangan nanti orang tua atau wali yang mengetahui. Ya, jangan sampai hanya lewat WA, Pak saya sakit seperti itu, terasa kurang sopan. Jelas ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, hari ini kita juga akan melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan. Apa itu? Kegiatan apa yang biasa kita lakukan sebelum memulai pembelajaran? Silakan, siapa yang tahu? Literasi. Ya, bagus. Literasi ya, Dwi ya. Apakah anak-anak sudah menyiapkan buku untuk kegiatan literasi kita hari ini? Sudah ya? Nah, untuk mengefisienkan waktu, silakan kalian baca buku tersebut selama 5 menit. Ya, setelah 5 menit seperti biasa, silakan kalian tulis pokok-pokok isinya pada Google Form yang diberikan oleh pihak sekolah. Jelas ya? Nah, silakan Pak berikan waktu selama 5 menit kalian untuk membaca buku tersebut.
Nah, anak-anak, waktu 5 menit untuk kegiatan literasi telah berakhir. Jadi sekali lagi Pak ingatkan nanti kalian untuk mencatat pokok-pokok isi yang sudah kalian baca ke dalam Google Form yang diberikan oleh pihak sekolah, ya. Nah, siapa di antara kalian yang masih ingat apa pelajaran yang telah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya? Silakan angkat tangannya. Ya, Aurelia? Pada pertemuan sebelumnya, kami telah mempelajari materi tentang menyimpulkan isi teks persuasi. Ya, bagus sekali ya, Aurelia ya. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar menyimpulkan isi teks persuasi ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian juga sudah berdiskusi, bagus sekali ya. Untuk kegiatan hari ini, jangan sampai kalah dengan pertemuan sebelumnya ya. Nah, anak-anak, Pak ada gambar bagus. Coba perhatikan dan cermati gambar ini ya. Nah, menurut anak-anak, apa yang anak-anak bisa tangkap dari gambar ini? Gambar apa sih ini? Silakan. Ya, Teddy. Silakan. Pada gambar tersebut terdapat gambar anak-anak yang sedang menggunakan HP dan bermain media sosial, Pak. Ya, bermain media sosial melalui HP. Ada yang punya pendapat lain? Ya, Wahyu, silakan. Anak-anak yang kecanduan bermain sosial media, Pak. Ya, kecanduan bermain sosial media. Mungkin kalian salah satu anak-anak ini ya, yang kecanduan bermain sosial media ya. Ya, biasanya anak-anak zaman sekarang sangat suka bermain sosial media, ya, sampai kecanduan, lupa waktu. Nah, coba kalian perhatikan video ini, cermati video ini. Silakan dicermati anak-anak videonya. Setelah mencermati video tadi, kira-kira tentang apa itu videonya, Nana? Silakan angkat tangannya. Ya, Ageng, silakan Ageng. Menurut saya itu adalah seorang anak yang nggak bisa lepas dari handphone. Ya, Ageng, silakan bisa diulangi lebih keras karena kurang jelas suaranya. Menurut saya itu anak yang nggak bisa lepas dari handphonenya, Pak. Ya, itu adalah gambar anak yang tidak bisa lepas dari handphone. Ya, seperti itu kehidupan anak-anak zaman sekarang. Ya, sangat dekat dengan teknologi, terutama handphone yang senang bermain media sosial. Ya. Nah, anak-anak, tadi Pak juga sempat membaca artikel daring. Setelah Pak baca judulnya, Pak sempat kaget itu. Ya, ini Pak tampilkan artikel daringnya. Nah, ini anak-anak pengaruh
penggunaan media sosial pada remaja terhadap kesehatan mental. Wah, bahaya ya. Jadi kecanduan media sosial itu bisa menyebabkan kesehatan mental kita terganggu, terutamanya pada remaja yang sangat suka bermain media sosial. Khususnya apa? Instagram, ya, Facebook, itu. Hati-hati kalian nanti ya. Nah, di sana Pak baca, ada begini bahasanya, Nana. Tak heran jika keberadaan media sosial menjadi jembatan penghubung ke dunia luar. Nah, kira-kira itu kalimat apa ya, Nana? Ada yang tahu? Ya, Aurelia lagi, silakan. Menurut saya itu opini, Pak. Kenapa bisa opini, Lia? Karena kebenarannya belum dapat dipastikan. Ya, luar biasa. Berikan 2 jempol untuk Aurelia, Nana. Apresiasi. Ya, jadi itu termasuk opini karena kebenarannya masih bisa dipertanyakan. Ya. Nah, ada lagi ini, Pak baca. Pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2017 mencapai 63 juta orang. Nah, itu kira-kira kalimat apa? Ya, silakan Dwi. Menurut saya itu fakta, Pak. Kalimat fakta. Ya, kenapa kalimat fakta, Dwi? Kenapa Dwi bisa Karena di mengatakan? sana ada data, Pak. Ada data Yang- ya. Ya, ada Dan tahunnya. kebenarannya tidak bisa dibantah. Ya, kebenarannya tidak bisa dibantah ya. Jadi itu ciri kalimat fakta. Nah, di sana Pak baca juga ada kata media sosial, teknologi. Nah, menurut anak-anak itu kata apa? Ya, silakan Yogis. Menurut saya itu kata teknis, Pak. Kata teknis ya. Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak di artikel daring ini tadi ada kalimat opini, ada kalimat fakta, kemudian ada kata teknis. Nah, menurut anak-anak itu termasuk ciri-ciri apa? Ya, silakan Devi. Kalau menurut saya, itu termasuk ke dalam ciri-ciri kebahasaan teks persuasi, Pak. Ya, bagus ya. Apresiasi untuk teman-teman kalian, jempolnya angkat anak-anak. Luar biasa ya. Jadi, itu adalah ciri-ciri dari kaidah kebahasaan teks persuasi ya. Nah, anak-anak, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kalian hari ini akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Ya, nah Pak harapkan nanti setelah mengikuti pembelajaran ini kalian mampu menelaah struktur teks persuasi dari artikel daring dan mampu menganalisis ya kaidah kebahasaan teks persuasi dari artikel daring ya. Itu yang akan kalian pelajari hari ini. Nah, setelah itu apa saja kegiatannya? Yang pertama, nanti kalian akan mengamati video ya. Silakan mulai dari sekarang siapkan kertas dan alat tulis ya. Lalu yang kedua nanti kalian akan bertanya jawab mengenai video tersebut. Ya, jadi kalian berdiskusi mengenai video tersebut ya. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, nanti selanjutnya mengumpulkan informasi dan berdiskusi mengenai lembar kerja itu. Nanti kalian bisa lakukan per kejar masing-masing kelompok belajar ya. Setelah itu kalian akan mempresentasikan LKPD tersebut, lalu merevisi di mana kekurangannya mungkin ada masih salah ya setelah dikirimkan, baru mengunggah kembali ya LKPD tersebut di Google Classroom. Nanti ada petunjuknya dalam LKPD tersebut. Nah, yang terakhir adalah kalian akan mengerjakan soal sebagai rencana tindak lanjut apakah nanti kalian benar-benar memahami kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan ya. Nah, dalam kegiatan ini pun kalian harus tetap menanamkan nilai-nilai karakter ya. Ada disiplin, bertanggung jawab. Kalian sudah tadi berdisiplin tepat waktu hadir ya kegiatan Zoom, sudah mengisi presensi,
Kemudian bertanggung jawab nanti berdiskusinya, jangan menggunakan bahasa yang tidak sopan seperti itu ya, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dalam menelaah nanti juga harus kritis dan teliti ya, supaya apa yang kalian pelajari nanti bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Sudah jelas ya anak-anak ya? Nah, nanti ingat dalam menelaah, menganalisis nanti LKPD-nya itu dan soal-soal evaluasi, nilai KKM kalian adalah 85. Jangan sampai di bawah itu ya. Ingat selalu, ingat. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, ya tidak dimengerti, silakan tanya kepada Pak atau teman-teman yang lain. Kita diskusikan bersama-sama. Jelas sampai sana anak-anak? Nah, seperti yang tadi anak-anak sampaikan, ya disampaikan oleh Devi, kita akan belajar menelaah kaidah kebahasaan dan struktur. Nah, hari ini Pak akan putarkan kalian sebuah video yang sangat menarik. Ya, sudah disiapkan kertas dan alat tulisnya? Nah, nanti kalian akan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi berdasarkan video tersebut. Silakan kalian simak dengan baik video tersebut, kemudian kalian catat ya strukturnya yang mana dan kaidah kebahasaannya yang mana. Ya. Sudahkah kamu bijak bermedia sosial? Tahukah kamu, berdasarkan data We Are Social pada awal tahun 2019 menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta pengguna loh. Adapun 55,5% dari pengguna media sosial di Indonesia adalah pria, sedangkan sisanya yaitu sebesar 44,5% merupakan wanita. Saat ini, jenis kejahatan di media sosial sangat banyak, seperti bullying, penyebaran berita hoax, penipuan, penculikan, dan penyalahgunaan data. Maka dari itu, memperhatikan etika komunikasi di media sosial adalah salah satu hal yang memang penting untuk dilakukan. Oleh karenanya, apabila dalam berkomunikasi di media sosial tidak memperhatikan etika, maka bisa saja seseorang tersebut menjadi bermasalah hingga menimbulkan konflik dengan orang lain. Berikut ini adalah beberapa macam etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi di media sosial. Menggunakan bahasa yang sesuai. Memberikan informasi yang memiliki referensi yang jelas. Informasi yang disebarkan tanpa referensi yang jelas akan menimbulkan efek berantai terhadap setiap orang. Hal ini bisa saja mengundang kesimpangsiuran berita yang tentu saja sangat tidak diharapkan. Istilah yang mungkin kita kenal saat ini adalah berita hoax. Hindari penyebaran pornografi, sara, dan kekerasan. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah Anda. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda. Dengan menggunakan komunikasi yang tepat, maka kita bisa memanfaatkan media sosial dengan lebih baik. Yuk, bijak bermedia sosial. Nah, itu tadi anak-anak ya, video mengenai etika dalam menggunakan media sosial. Nah, tadi kalian sudah menelaah struktur dan menganalisis kaidah kebahasaan video tersebut. Nah, sekarang Pak tanyakan, siapa yang bisa menelaah strukturnya dulu? Kaidah kebahasaan dari video tersebut. Pak berikan kesempatan satu anak, satu struktur ya.
silakan. Ya, Dayu Intan, silakan. Terima kasih atas kesempatan menjawabnya, Pak. Menurut saya, pernyataan yang termasuk pengenalan isu dari video tersebut adalah bagian pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta pengguna pada tahun 2019. Ya, itu termasuk pengenalan isu atau masalah ya. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia tahun 2019 mencapai 150 juta pengguna. Bagus ya, Dayu. Selanjutnya, struktur yang kedua, siapa yang bisa? Ya, Asih, silakan Asih angkat tangan. Menurut saya, yang termasuk rangkaian argumen adalah jenis kejahatan di media sosial sangat banyak. Ya, rangkaian argumen ya tadi yang seperti dikatakan oleh Lia, argumen itu opini ya, tadi di awal. Nah, Asih menyampaikan jenis kejahatan di media sosial sangat banyak. Ya, itu masih bisa dipertentangkan. Ya, makanya disebut dengan rangkaian argumen. Selanjutnya, struktur berikutnya. Siapa yang bisa? Ya, Rusdi, silakan. Menurut saya, pernyataan ajakan adalah etika berkomunikasi di media sosial yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan konflik. Ya, ajakan ya. Kalian tahu kan ajakan ya, ujukan atau dorongan. Nah, di sana ada nih, untuk menghindari konflik, kita sebaiknya menggunakan etika. Ya, jangan asal ketik, jangan asal komentar. Oke, bagus ya, Rusdi ya. Selanjutnya, struktur berikutnya. Prita, ya, kita angkat tangan, silakan. Penegasan kembalinya terdapat pada kalimat yang berbunyi, dengan menggunakan komunikasi yang lebih tepat, kita bisa memanfaatkan media sosial dengan lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Prita, bagus ya. Penegasan kembali itu mengulang isunya, ya, ditegaskan kembali. Tadi sudah tepat yang disampaikan oleh Prita, dengan komunikasi yang tepat, kita bisa memanfaatkan media sosial dengan lebih baik. Nah, anak-anak, apakah ada lagi strukturnya? Ada atau tidak? Ya, tidak ada. Jadi ada 4 ya. Yang pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang terakhir penegasan kembali. Nah, sekarang kaidah kebahasaannya. Sama seperti struktur. Masing-masing anak satu kaidah kebahasaan. Silakan, siapa yang bisa kaidah kebahasaannya? Ya, Jessica, silakan. Terima kasih atas kesempatan menjawabnya, Pak. Menurut saya, kaidah kebahasaan yang ada di dalam video tersebut, yang pertama adalah ajakan, jangan mengumbar informasi pribadi seperti nomor telepon dan alamat rumah. Terima kasih, Pak. Ya, ajakan. Ya, tepat yang dikatakan oleh Jessica ya. Jangan mengumbar informasi pribadi. Kata jangan itu adalah ajakan. Ya, ciri-ciri ajakan itu jangan ya. Oke, selanjutnya unsur kebahasaan berikutnya. Ya, silakan Ageng angkat tangan. Selanjutnya ada unsur kebahasaan pendapat, di mana saat ini model kejahatan di media sosial sangat banyak. Ya, tepat ya. Tadi sudah, karena struktur hampir mirip dengan rangkaian argumennya. Ya, jadi pendapat itu opini, yang kebenarannya masih bisa dipertanyakan. Tadi Ageng mengatakan model kejahatan di media sosial sangat banyak. Betul ya, masih bisa diperdebatkan. Lanjut, berikutnya. Ya, Teddy, silakan. Ke tangan. Kata teknis yang saya temukan pada video tersebut adalah media sosial, hoax, dan bullying, Pak. Ya, kata teknis ya, istilah khusus. Jadi, tadi bagus ya, Teddy ya. Tapi ini Pak lihat, Teddy ya, lalu ada Bagus, Wahyu, ini gantengnya, ini keberatan ini. Ya, Pak lihat nih ganteng-gantengnya ini keberatan ini. Ganteng-ganteng yang swag ini. Nanti seperti biasa ya anak-anak ya, walaupun pembelajarannya tatap maya, tetapi kalian juga harus tetap disiplin. Kan ingat yang Pak nilai tadi apa karakternya? Disiplin, bertanggung jawab. Bertanggung jawab dan disiplin terhadap apa? Penampilan kalian. Ingat yang rambutnya panjang dipotong. Ya, ini khusus untuk yang laki-laki, jangan yang
cewek nanti baru Pak bilang begitu rambutnya dipotong nanti, jangan ya. Kalau yang cewek jangan sampai berwarna-warni rambutnya seperti pelangi. Pelangi itu memang indah, tapi kalau rambut kalian berwarna-warni itu aneh nanti jadinya ya. Ingat, rambut harus hitam, yang cowok cukur pendek, ya rapi. Ya jelas ya Teddy ya. Nah, tadi Teddy mengatakan kalau kata teknisnya ada media sosial, hoax, dan bullying. Hoax itu apa sih bahasa Indonesianya? Ada yang tahu? Ya Teddy, silakan. Hoax apa bahasa Indonesianya? Hoax itu bahasa Indonesia itu berita bohong, Pak. Iya, betul sekali ya. Berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Jangan sampai jadi penyebar hoax ya. Lalu ada media sosial, jelas itu kata teknisnya kan khusus pada bidang tertentu. Dan ada bully. Nah, bully ini yang biasanya kalian kurang paham ini. Ada yang tahu apa bahasa Indonesianya bully? Ada tidak? Mungkin Lia. Lia tahu bahasa Indonesianya bully? Mungkin kalau misalkan dijelasin kayak saling ejek gitu ya Pak ya? Ya, saling ejek ya. Tapi bahasanya perundungan. Ya, perundungan bahasa Indonesianya. Ya, kalian harus nanti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bully itu bahasa Indonesianya perundungan. Ya, bullying itu bahasa Inggris ya. Ya, bullying gitu. Harusnya ditulis miring nanti ya. Ingat istilah asing, istilah kedaerahan ditulis miring ya. Berikutnya, unsur kebahasaan yang berikutnya. Ya, silakan Noe. Noe angkat tangan. Kata kerja mental yang saya ketahui adalah kesimpangsiuran berita sangat tidak diharapkan yang lebih dikenal hoax. Ya, Noe nanti bisa diperbaiki kameranya ya. Ini miring. Ya. Ya. Ya, Pak. Terima kasih Noe. Jadi betul ya kata kerja mental, kata kerja yang berkaitan dengan pemikiran ya. Tadi disampaikan oleh Noe, kesimpangsiuran berita sangat tidak diharapkan. Ya, diharapkan itu adalah salah satu bentuk kata kerja mental karena berkaitan dengan pemikiran. Jelas ya? Nah, berikutnya unsur kebahasaan berikutnya. Ya, Lia lagi. Ini Lia memang aktif ya, tidak salah memang di kelas J ini Lia juara umum dari kelas 1 berturut-turut Lia ya. Belum tergantikan ini. Nanti yang lain harus termotivasi ya bisa menggantikan Lia sebagai juara umum. Ya, silakan Lia. Selanjutnya ada fakta yang ditandai dengan kalimat 55,5% pengguna media sosial di Indonesia adalah pria dan 44,5% adalah wanita. Ya, bagus ya. Jadi fakta. Tadi Lia sudah menyampaikan kebenarannya tidak bisa dibantah ya. Nah, di sana ada faktanya, datanya 55,5% pengguna media sosial di Indonesia adalah pria. Ternyata lebih banyak pria daripada wanita yang main media sosial ya. Nah, itu fakta tahun 2019. Kalau tahun 2021 mungkin sudah seimbang sekarang karena belajar dari rumah ya. Berikutnya, ada yang menemukan unsur kebahasaan yang lain? Ya, silakan Nares. Konjungsi argumentatifnya oleh karenanya apabila berkomunikasi di media sosial tidak memperhatikan etika maka akan menimbulkan konflik. Ya, konjungsi argumentatif. Terima kasih ya Nares ya. Ingat Nares juga itu rambutnya dipotong ya, gantengnya udah kelewatan itu ya. Berat sekali gantengnya. Nah, jadi konjungsi argumentatif itu yang menyatakan sebab akibat. Jelas ya? Oleh karenanya, karena itulah konjungsi argumentatif. Nah, berikutnya. Ya, silakan Felicia. Terima kasih atas kesempatan menjawabnya, Pak. Saya akan menjelaskan tentang kata perujukan yang terdapat dalam video tersebut. Kata perujukannya yaitu berdasarkan data We Are Social pada tahun 2019, pengguna media sosial Indonesia mencapai 150 juta orang. Terima kasih. Ya, terima kasih Felicia ya. Jadi kata perujukan. Nah, berdasarkan data We Are Social. Nah, berdasarkan data itulah yang namanya kata perujukan. Merujuk pada pendapat atau data, ya. Jadi itu ciri dari kata perujukan. Nanti di teksnya bisa kalian cari yang mana termasuk kata perujukan, bisa pendapat ahli, bisa berdasarkan data, ya.
Nah, anak-anak, apakah ada lagi unsur kebahasaan yang lain selain tadi disebutkan oleh teman-teman kalian? Ya, tidak ada. Jadi unsur kebahasaan dari teks persuasi ada 7 ya. Yang pertama pernyataan ajakan, yang kedua namanya pendapat, yang ketiga fakta, keempat kata teknis, lalu ada kata kerja mental, ada konjungsi argumentatif, dan yang terakhir kata perujukan ya. Nah, itu. Nah, setelah tadi kalian mengamati dan kita sudah berdiskusi ya, saling bertanya jawab, kalian sudah juga menjawab. Apakah ada hal-hal yang belum kalian pahami? Silakan ditanyakan kalau ada yang belum dipahami. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Ya, silakan Devi. Devi mengangkat tangan. Nah, saya ingin bertanya, Pak. Apakah boleh struktur teks persuasi itu tidak ditulis seluruhnya? Ya, bagus sekali pertanyaan Devi. Ya, apakah boleh struktur teks persuasi tidak ditulis seluruhnya? Begitu Devi ya? Boleh nggak ya? Menurut kalian boleh atau tidak, anak-anak? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Ya, silakan Asih, angkat tangan. Menurut saya, struktur teks persuasi boleh tidak lengkap, Pak. Boleh tidak lengkap ya. Jadi menurut Asih boleh ada bagian yang hilang begitu ya, Asih ya? Oke, kita tampung dulu ya, kita tampung dulu. Nah, apakah ada yang lain lagi yang ingin menyampaikan? Bagus sekali pendapatnya Asih. Ya, silakan Dwi. Menurut saya, struktur teks persuasi harus ada semuanya, Pak. Kalau dihilangkan, nanti tidak jelas teksnya. Ya, Asih. Ada 2 pendapat ini ya. Bagus ya Dwi ya. Berbeda dengan Asih. Asih boleh hilang. Ya, Dwi harus ada. Nah, boleh hilang apa harus ada ini? Nah, jadi jawabannya harus ada semua. Ya, jadi jawaban yang Dwi yang tepat. Asih tidak apa-apa ya, walaupun salah, sudah konteksnya bagus ya, sudah sesuai. Tapi ada memang beberapa teks yang tidak harus ditulis semua strukturnya. Contohnya adalah teks fabel. Ya, dalam fabel itu ada struktur koda namanya yang terakhir. Ya kan masih ingat ya? Nah, itu dapat di kelas 7 kalian. Koda itu opsional dia, boleh ada, boleh tidak. Jadi seperti tadi kata Asih, boleh tidak ada itu strukturnya. Yang ada itu nanti orientasi, komplikasi, resolusinya. Kodanya boleh tidak ada. Tetapi dalam teks persuasi wajib seluruhnya ada. Ya, karena sudah menjadi struktur bakunya. Jadi pernyataan isunya, ya, rangkaian argumennya, pernyataan ajakannya, dan penegasan kembalinya harus ada sehingga menjadi suatu teks persuasi yang sempurna. Ya, begitu ya Devi ya. Jadi tidak boleh dihilangkan strukturnya, harus ada dan berurutan. Jangan sampai nanti penegasan kembali duluan, baru di bawahnya pernyataan isu, pengenalan isu. Nah, itu kebalik namanya ya. Tidak boleh dibolak-balik ya, jelas ya. Harus ada semua, diurut sistematis dari atas, isu, argumen, ajakan, penegasan kembali. Ya, tidak boleh dibolak-balik dan tidak boleh dihilangkan. Jelas Devi ya? Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ya, sudah jelas ya. Nah, anak-anak, seperti yang tadi Pak sampaikan di awal, hari ini kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik LKPD mengenai kegiatan menelaah dan menganalisis struktur serta kaidah kebahasaan teks persuasi ya. Pak tampilkan dulu LKPD-nya supaya kalian lebih jelas dan bisa mengerjakan dengan baik ya. Nah, anak-anak sudah tampil ya. Ini adalah lembar kerja peserta didik yang nanti akan kalian kerjakan dalam kegiatan ini ya. Nanti ingat isi identitas seperti biasa, nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Kemudian nomor presensi kalian, kelas sudah jelas ya, kelas 8J. Hari tanggalnya hari ini ya. Kemudian kegiatannya menelaah dan menganalisis struktur kaidah kebahasaan teks persuasi ya. Ini yang di atas ini ya. Kemudian nanti silakan kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan setelah selesai ke Google Classroom.
Ya, sudah Pak sediakan tempatnya. Tugas 1, menelaah struktur dan menganalisis kaidah kebahasaan teks persuasi. Ini silakan kalian kirimkan ke sana. Nah, nanti juga kalian bisa mengirimkan dengan, kalau gangguan seperti itu tidak bisa membuka Google Classroom, kan biasa seperti itu, mungkin kalian mengalami kendala, nanti boleh mengirimkan melalui WhatsApp ya, dengan format nomor presensi, kelas, dan nama lengkap kalian. Ya, kalau di Google Classroom-nya boleh juga kalian seperti ini, nama filenya tidak masalah, tapi kalau di Google Classroom kan sudah kelihatan siapa yang mengirim, karena ada nanti namanya di sana. Kalau di WhatsApp kan kalau dikirim file saja, sah Pak, lihat walaupun sudah ada identitasnya ya. Silakan diisi formatnya seperti ini ya. Nah, ini dia kegiatan kalian nanti. Kalian akan mengerjakan ini PKPD-nya, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari artikel daring ini ya, pengaruh media sosial pada kesehatan remaja. Ini cuplikannya. Nah, nanti bagaimana cara membaca teks lengkapnya? Silakan kalian gunakan Pranala ini ya. Silakan nanti, karena Pak bagikan dalam bentuk Word ya. Jadi caranya adalah blok seluruh Pranala ini. Jadi blok ini semuanya ya. Setelah itu klik kanan. Nanti klik kanan ada pilihan Open Hyperlink. Nah, silakan kalian tunggu sampai bisa dibuka situs itu. Sudah jelas sampai sana ya? Nah, setelah itu baru kalian mengerjakan ini, telaah struktur teks persuasi berdasarkan artikel daring tersebut. Berdasarkan ini ya, pengaruh media sosial pada kesehatan mental remaja. Nanti kalian pengenalan isu, misalnya kalian anggap paragraf 1. Kemudian tuliskan alasannya. Apapun alasannya, yang penting sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ya, kan sudah kalian baca dalam materi ya, bagaimana ciri pengenalan isu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen, paragraf beberapa. Ya, misalnya lebih dari satu paragraf, jangan ditulis 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan. Boleh 2 sampai berapa. Jelas ya? Alasannya apa? Pernyataan ajakan begitu juga, kalian kalau menganggap ada satu paragraf satu saja, boleh tulis misalnya paragraf 2 gitu saja. Atau ada sampai 5, ya tulis 2 sampai 5. Ya. Terus alasannya apa? Penegasan kembali juga sama. Kemudian setelah kalian menelaah struktur, kalian menganalisis kaidah kebahasaannya. Analisis kaidah kebahasaannya ada 7 yang seperti tadi kalian sudah sampaikan ya. Ajakan. Kalian temukan pada paragraf keberapa misalnya kalimat ajakan. 1. Ya boleh silakan tulis 1. Silakan. Kemudian tulis penggalan kalimatnya, ya, kalimat singkatnya. Jangan satu paragraf ditulis, lumayan itu, ya. Kemudian alasannya, mengapa kalian mengatakan itu adalah ajakan. Ya, pendapat begitu juga, fakta juga, kata teknis. Nah, misalnya paragraf ke-5, tulis penggalan kalimatnya, lalu cetak tebal atau miring, ya, cetak tebal, bold atau miring, italik kalau menggunakan board, ya, diketik. Kalau kalian menulis tangan, silakan garis bawah. Ya, mana sih kata yang termasuk kata teknis? Jelas ya. Alasannya kenapa itu termasuk kata teknis. Kemudian kata kerja mental, kenapa itu termasuk kata kerja mental? Seperti tadi, seperti kata teknis ya, dicetak tebal atau dimiringkan atau di garis bawah kalau ditulis tangan. Itu berlaku untuk 4, 5, 6, 7. Ya, dicetak tebal katanya, kemudian yang mana termasuk kata teknis, konjungsi argumentatif, kata kerja mental, kata perujukan, itu nanti jelaskan alasannya. Nah, sampai di sana ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas? Sudah jelas mengenai LKPD-nya? Ya, kalau sudah jelas, Pak akan berikan kalian waktu selama 40 menit ya untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Kalian bisa gunakan internet, ya, buku siswa atau bahan ajar yang telah Pak berikan. Silakan kalian kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Selain itu, kalian juga bisa berkolaborasi dengan teman atau Pak ya melalui kelompok kejar kalian. Ya kan kalian sudah masuk kelompok kejar di WA Group. Silakan kalian berdiskusi di sana. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan kalian diskusikan. Bisa kalian tanyakan kepada Pak melalui grup itu. Nanti akan Pak sampaikan apa yang menjadi kendala kalian, apa yang menjadi kesulitan kalian, akan Pak bantu untuk menyelesaikan. Ya. Nah, setelah 40 menit, silakan kalian masuk kembali tepat waktu ke Zoom
yang akan Pak berikan tautannya berikutnya. Ya. Nah, tautan itu akan Pak berikan setelah 40 menit kalian mengerjakan LKPD ini. Ya, nanti akan kalian presentasikan perwakilan kelompok, ya. Jadi tidak semua presentasi karena keterbatasan waktu. Jadi satu kelompok, satu orang perwakilan. Nah, sampai sana jelas ya anak-anak ya. Ada hal yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, silakan sekarang kalian berdiskusi sambil mengumpulkan informasi ya untuk mengerjakan LKPD-nya. 40 menit kemudian akan Pak berikan link, silakan kalian masuk kembali tepat waktu. Silakan anak-anak, terima kasih. Selamat datang kembali anak-anak, kalian sudah hadir tepat waktu. Pak ucapkan terima kasih, kalian sudah disiplin dan bertanggung jawab ya. Nah, tadi juga Pak sudah cek, kalian berdiskusi melalui WA Group, sangat bagus diskusinya ya, kritis, teliti juga. Banyak yang bertanya mengenai strukturnya, ada yang bertanya mengenai kaidahnya. Nah, itu juga Pak sudah sampaikan ya. Jadi bagus sekali. Nah, selanjutnya hari ini kita akan lanjutkan kegiatan kita dengan presentasi. Ya, seperti yang Pak sampaikan tadi, karena keterbatasan waktu, mungkin perwakilan dari kejar kalian saja ya. Silakan satu orang dari perwakilan kejarnya untuk mempresentasikan. Nah, untuk mengefisienkan waktu, siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Silakan. Ya, silakan Dayu Intan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Intan akan mewakili Kejar 2 dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan Dayu. Baik, di sini hasil kerja kelompok kami, yang pertama itu ada struktur teks persuasi berdasarkan artikel tersebut. Yang pertama ada pengenalan isu, terletak pada paragraf pertama, alasannya karena pada bagian ini berisi pengantar mengenai masalah, yaitu tentang media sosial. Yang kedua ada rangkaian argumen, paragrafnya terletak pada paragraf kedua sampai 8, alasannya karena bagian ini berisi sejumlah pendapat disertai fakta mengenai dampak dari penggunaan media sosial. Yang ketiga ada pernyataan ajakan, terletak pada paragraf ke-9 sampai 12, alasannya karena bagian ini berisi ajakan untuk mengatasi masalah yang disampaikan. Ini berisi ajakan untuk mencegah dampak negatif penggunaan media sosial bagi remaja. Dan yang terakhir ada penegasan kembali, terletak pada paragraf 13 sampai 14 yang alasannya karena berisi pernyataan untuk mempertegas masalah yang dibahas. Pada bagian ini dipertegas peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks persuasi berdasarkan artikel tersebut. Yang pertama ada ajakan, terletak pada paragraf ke-8 yang alasannya karena berisi pernyataan ajakan untuk melakukan sesuatu, ditandai dengan kalimat salah satu upaya membentengi diri. Yang kedua ada pendapat, terletak pada paragraf pertama, yang alasannya karena berisi gagasan yang memuat suatu penilaian. Ketiga ada fakta, terletak pada paragraf kedua, alasannya karena bagian tersebut berisi pernyataan berupa penelitian buat gagasan yang disampaikan. Keempat ada kata teknis, terletak pada paragraf ketiga, karena kata platform dan survei merupakan peristilahan pada bidang atau keahlian tertentu. Kelima, ada konjungsi argumentatif, terletak pada paragraf ke-7, alasannya karena kata jika merupakan kata hubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Keenam, ada kata kerja mental, terletak pada paragraf ke-7 juga, karena kata menganggap berkaitan dengan pemikiran. Yang terakhir ada kata perujukan, terletak pada paragraf pertama, yang alasannya karena berisi kata perujukan menurut hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, bagus sekali ya, sudah jelas, sudah lengkap. Ada struktur tadi ya, ada kaidah kebahasaannya juga sudah lengkap. Nah, strukturnya tadi ada paragraf ke-1 dikatakan isu, kemudian rangkaian argumennya ada paragraf 2 sampai 8, lalu pernyataan ajakannya ada 9 sampai 12, dan penegasan kembalinya ada 13 sampai 14, dan paragraf. Juga Dayu tadi sudah menemukan seluruh kaidah kebahasaannya ya, sudah bagus. Nah, mungkin ada yang berpendapat berbeda dari Dayu tadi, yang mewakili kelompok belajar 2 ya, kalau tidak salah tadi ya.
Oh ya, silakan Prita. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya mewakili kelompok 3 ingin menambahkan jawaban dari Dayu Intan. Mungkin ada beberapa hal yang sama dan mungkin ada beberapa hal yang berbeda, terutama pada bagian kaidah kebahasaannya. Di sini saya akan menampilkan tugas tersebut. Ya, silakan Prita. Nah, di sini saya sudah menampilkannya. Terdapat 4 struktur teks persuasi yang terdapat dalam cerita pengaruh sosial media pada kesehatan mental remaja, yaitu yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu terdapat pada paragraf pertama. Alasannya yaitu karena bagian ini menjadi dasar atas isu yang disampaikan, yakni mengenai pengaruh media sosial bagi remaja. Yang kedua, rangkaian argumen terdapat pada paragraf kedua hingga 8. Alasannya, karena bagian ini berisi sejumlah argumen atau pendapat yang diperkuat dengan fakta berupa hasil penelitian mengenai dampak media sosial bagi mental remaja. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Terdapat pada paragraf ke-9 hingga ke-12. Alasannya yaitu, karena bagian ini merupakan inti dari teks persuasi yang berisi ajakan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu, yakni mencegah dampak negatif media sosial, membatasi penggunaan media sosial, dan sebagainya. Yang terakhir, penegasan kembali. Terdapat pada paragraf ke-13 sampai 14. Alasannya, karena pada bagian ini mempertegas isu yang dibahas, yakni peran orang tua dalam mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan media sosial. Selain itu, terdapat juga kaidah kebahasaan pada teks persuasi, yaitu pertama, kaidah kebahasaan berupa ajakan. Kalian dapat temui pada paragraf ke-9. Alasannya itu karena bagian tersebut berupa ajakan untuk melakukan sesuatu, ditandai dengan kalimat upaya untuk mencegah dampak negatif. Yang kedua, kaidah kebahasaan berupa pendapat. Dapat kalian temui pada paragraf ke-7. Alasannya yaitu karena bagian tersebut berisi ide atau gagasan berupa pernyataan, yaitu berupa penilaian. Yang ketiga, fakta. Fakta dapat kalian temui pada paragraf ketiga. Alasannya yaitu karena bagian tersebut berisi pernyataan berupa hasil survei untuk memperkuat gagasan yang disampaikan. Yang keempat, kata teknis. Kata teknis ini dapat kalian temui pada paragraf kelima. Alasannya yaitu karena media sosial merupakan istilah yang memiliki arti khusus terkait bidang tertentu. Yang kelima, konjungsi argumentatif. Dan yang keenam, kata kerja mental. Saya sama seperti yang disampaikan Dayu Intan. Kata jika termasuk konjungsi argumentatif, karena konjungsi jika menunjukkan hubungan sebab akibat. Sedangkan kata menganggap termasuk kata kerja mental, karena kata menganggap merupakan kata kerja terkait hasil pemikiran. Dan yang terakhir, yaitu kaidah kebahasaan berupa kata perujukan. Kata perujukan ini dapat kalian temui pada paragraf ketiga. Alasannya yaitu karena kalimat tersebut merujuk kata yang sudah dijelaskan, yaitu menurut laporan 2018, merupakan bentuk kata perujukan. Sekian presentasi saya mewakili kelompok 3. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya. Nah, anak-anak berikan apresiasi ya, ikuti Pak ya. Silakan kalian ikuti Pak. Pak contohkan ya. Bagus, bagus. Luar biasa. Ayo anak-anak. Kita ikuti semua-semua. Siap. Ayo. Bagus. Bagus. Luar biasa. Ya, lagi sekali. Bagus. Bagus. Luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Nah, terima kasih Dayu dan Prita. Jadi Pak rasa cukup 2 perwakilan saja ya, 2 kelompok. Tadi juga Pak sudah lihat diskusi kalian sudah bagus ya, sudah kritis dan teliti. Nah, jadi dari struktur Prita dan Dayu untuk kelompok 2 dan kelompok berapa tadi Prita? Kelompok 3, Pak. Ya, untuk kelompok 3 sama ya. Jadi paragraf 1 itu pengenalan isu, paragraf 2-nya rangkaian argumen 2 sampai 8, lalu pernyataan ajakannya ada 9 sampai 12 dan
penegasan kembali 13 sampai 14. Betul ya. Itu dengan alasan-alasan yang sesuai. Ya, tidak apa-apa berbeda alasannya, tetapi masih sesuai dengan konteksnya ya. Nah, tapi tadi ada catatan Pak untuk Prita ya. Tadi Prita di bagian identitasnya kan menuliskan kegiatannya menelaah dan menganalisis. Nah, konjungsi dan di sana ditulis dengan huruf kapital. Harusnya ditulis huruf kecil karena konjungsi ya Prita ya. Jadi jangan sampai salah. Itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Konjungsi ditulis huruf kecil. Ya, walaupun di judul tetap ditulis dengan huruf kecil. Nah, untuk kaidah kebahasaannya tadi juga Prita sudah menemukan hal yang berbeda. Jadi bisa saja ya anak-anak dalam satu teks itu kaidah kebahasaan untuk jenis yang sama itu bisa berbeda kalimatnya. Misalnya tadi kata teknis, ya ada beberapa bisa ditemukan. Jadi yang sesuai dengan kata teknis. Lalu ajakan, tadi Prita menemukan kalimat yang berbeda dengan Ayu. Itu juga betul ya. Nah, yang sama itu adalah tadi dikatakan konjungsi argumentatif dan kata kerja mental ya. Memang betul hanya ada satu kalimat. Nah, itu sudah ditemukan, sangat bagus, luar biasa ya. Nah, untuk yang lain Pak harapkan juga sama ya. Silakan nanti kalau masih ada yang keliru, kalian bisa unggah kembali ya tugas kalian. Ya, tugas yang kalian diskusikan bersama kelompok kalian, silakan kalian unggah kembali. Kalau sudah yakin sudah tepat, sudah betul, tidak usah diulang begitu ya. Nah, nanti ingat Pak akan berikan komentar apakah ada kesalahan dari penulisan ya, apakah ada hal yang kurang tepat dari kata teknisnya mungkin atau kaidah kebahasaan dan strukturnya. Itu nanti akan Pak berikan di Google Classroom. Ingat, batas mengumpulkan adalah sampai hari ini pukul 12. Jangan sampai lewat ya, karena nanti kalau sampai lewat ada penilaian sikap disiplinnya kurang, itu berarti tanggung jawabnya juga kurang ya. Nah, anak-anak, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan kegiatan tadi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks persuasi? Pak, silakan. Ya, silakan Chelsea. Terima kasih Pak atas mengizinkan saya bertanya. Saya ingin bertanya apakah kata anak-anak dan YouTube termasuk kata teknis? Ya, bagus ya. Pertanyaan dari Chelsea, ini kritis ini anak-anak. Ya, apakah kata anak-anak itu dan YouTube itu termasuk kata teknis atau tidak? Ya atau tidak? Ya, mari kita dengar dulu Chelsea ya pendapat dari teman-teman Chelsea. Silakan yang bisa mau ingin memberikan pendapat, tidak masalah ya betul atau salah, yang penting sesuai konteks ya. Silakan Devi, angkat tangan. Menurut saya, anak-anak dan YouTube termasuk kata teknis karena merupakan istilah. Ya, jadi menurut Devi, anak-anak dan YouTube termasuk kata teknis. Kita tampung dulu ya. Nah, ada yang punya pendapat berbeda anak-anak? Silakan. Ageng, ya silakan Ageng angkat tangan. Ini tadi Ageng juga sudah beberapa kali angkat tangannya, bagus Ageng ya. Menurut saya, anak-anak tidak termasuk kata teknis karena bukan istilah khusus, sedangkan YouTube termasuk kata teknis. Nah, ada perbedaan pendapat juga ya. Memang kelas J ini terkenal kritis ya. Jadi, tepuk tangan untuk kalian semua juga ya. Semangat. Bagus. Ya, berarti kalian ada yang membaca dengan baik apa yang sudah Pak sampaikan ya. Pertanyaan dari Chelsea, apakah anak-anak termasuk kata teknis dan YouTube termasuk kata teknis? Nah, anak-anak bukan termasuk kata teknis. Ingat, kata teknis itu adalah istilah khusus pada bidang tertentu. Ya, anak-anak itu dia sifatnya umum. Jadi semua bidang bisa menggunakan anak-anak. Dia bukan istilah khusus. Sudah jelas sampai sana ya, Chelsea ya. Sedangkan YouTube itu termasuk pada kata teknis. Kenapa? Karena YouTube kan digunakan pada istilah internet. Ya, perkembangan teknologi. Dalam hal ini media sosial. Ketika kita berbicara mengenai media sosial, maka kita akan mengingat, oh salah satunya adalah YouTube. Maka itu adalah istilah khusus pada bidang tertentu. Sudah jelas ya? Jelas ya sih ya? Nah, terima kasih. Apakah ada anak-anak yang lain ingin bertanya?
Nah, tidak ya? Sudah jelas berarti ya anak-anak ya? Baik. Nah, tadi kita sudah lakukan kegiatan pembelajaran menelaah dan menganalisis kaidah kebahasaan. Siapa yang bisa membantu Pak? Apa hal yang bisa kita simpulkan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, Aurelia lagi. Silakan. Ini Aurelia sepertinya sedang bersemangat hari ini ya. Bagus ya. Silakan. Berdasarkan pertemuan kali ini, saya melihat hasil pekerjaan yang kemudian dipresentasikan oleh teman-teman udah sangat baik banget, Pak. Di samping itu, dengan adanya pertemuan kali ini, kita jadi bisa belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Ya, terima kasih Aurelia. Jadi Aurelia menyimpulkan bahwa tadi presentasi yang kalian lakukan dari Dayu, dari Prita, juga tanya jawabnya bagus ya. Ada pertanyaan dari Chelsea juga. Kegiatan kalian tadi menelaah dan menganalisis videonya juga bagus sekali ya. Sudah aktif juga kalian di sana ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini Pak perkuat kembali ya. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar dua hal ya. Yang pertama adalah menelaah struktur. Kalian bisa lihat di sini Pak analogikan struktur teks persuasi itu seperti mercusuar ini ya. Ada bagian atas, bagian tengahnya, dan bagian bawahnya. Nah, kita lihat pengenalan isu ini seperti bagian puncak dari mercusuar, ya. Kemudian rangkaian argumen ini bagian terasnya. Kemudian pernyataan ajakan bagian badannya, dan penegasan kembali bagian pintu masuknya atau bawahnya. Nah, tadi tanyakan, ini semua harus lengkap ada pada teks persuasi dan tidak boleh dibolak-balik. Jelas ya, anak-anak ya? Coba kalian bayangkan, kalau seandainya pengenalan isunya ada di bawah, penegasan kembalinya ada di atas. Berarti kalian masuk mercusuar dari atas. Ya. Atau rangkaian argumennya ada di bawah, pengenalan isunya tetap ada di atas. Ya, jadi bentuk mercusuarnya tidak beraturan. Ya, jelas ya. Jadi sama seperti teks persuasi. Jangan sampai dibolak-balik. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaannya. Ada 7 tadi sudah disampaikannya. Ajakan, pendapat, fakta, kata teknis, konjungsi argumentatif, kata kerja mental, dan kata perujukan. Ini semua boleh ada dalam teks persuasi. Tapi ingat anak-anak, tidak semuanya kemungkinan ada ya. Mungkin ada 1 atau 2 yang tidak ada. Apakah itu tetap teks persuasi? Tetap termasuk teks persuasi, tetapi teks persuasi yang tidak lengkap. Tadi juga anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif. Itu tadi Pak lihat Aurelia sudah beberapa kali menjawab. Prita sudah bagus presentasinya, ya, mewakili kelompoknya. Dayu juga. Terus ada yang lain juga, Ageng juga sudah aktif. Walaupun tadi mungkin agak kurang keras, tapi sudah diperbaiki sehingga kedengaran lebih jelas suaranya, ya. Itu bagus, nanti pada pertemuan berikutnya tolong dipertahankannya lebih aktif lagi. Dan untuk yang lain juga lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajarannya. Karena seperti yang Pak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, keaktifan kalian pun juga merupakan nilai tambahan. Ya, nanti akan Pak gunakan poin itu untuk tambahan nilai kalian. Nah, sudah jelas ya anak-anak ya? Nah, anak-anak, mungkin tadi selama mengikuti kegiatan pembelajaran ini ada hal-hal yang kurang jelas atau hambatan-hambatan yang anak-anak alami. Nah, bisa disampaikan kepada Pak, apa sih hambatan yang kalian alami ketika pembelajaran ini sebagai bahan evaluasi Pak nanti, ya, sebagai bahan refleksi supaya pembelajaran berikutnya lebih bagus lagi. Ya, silakan Ayu. Saya mengalami masalah jaringan, Pak. Jadi selama pembelajaran Bapak, saya kurang maksimal memahami kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon solusinya, Pak. Oh ya, baik Ayu. Ya, jadi memang anak-anak ya dalam pertemuan tatap maya seperti ini salah satu yang menjadi masalah teknis itu adalah jaringan ya. Tapi Ayu tidak usah berkecil hati walaupun tadi dalam menyampaikan pun juga sempat tersendat karena jaringan mungkin ya. Nah, jadi solusi yang Pak berikan adalah Pak sudah merekam kegiatan pembelajaran ini. Ya, nanti bisa Ayu lihat, nanti Pak bagikan linknya. Ada 2 hal yang akan Pak bagikan. Yang pertama melalui Google Drive. Ya, nanti bisa Ayu lihat di sana. Atau mungkin Ayu suka
menonton YouTube seperti itu, nanti Pak kan sudah punya ya channel guru bahasa di sana. Nanti Pak akan unggah ke sana. Setelah itu Ayu bisa tonton. Caranya bagaimana supaya tidak kena kuota? Ayu bisa download di sana ya. Jadi disimpan di YouTube-nya. Nanti bisa Ayu tonton kapanpun Ayu mau. Tidak menggunakan kuota. Jadi itu solusi dari Pak ya. Jangan berkecil hati Ayu ya. Tetap semangat belajar. Ya, yang lain mungkin mengalami kendala yang sama, bisa nanti itu yang Pak berikan solusi ya. Apakah ada hal yang lain yang menghambat atau kendala yang kalian alami, anak-anak? Oh tidak ya. Nah, untuk manfaatnya, apakah ada hal-hal yang kalian rasakan dalam kegiatan pelajaran ini? Apa sih manfaatnya? Ya, Felicia silakan. Manfaat yang saya rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini adalah kita dapat mempelajari dan mengetahui bagian-bagian struktur dan kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Jadi, jika kita membuat teks persuasi, kita mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan agar teks persuasi kita tepat dan benar. Ya, bagus. Ya, terima kasih Felicia atas jawabannya. Jadi itu ya, Felicia dapat memahami ya cara menelaah dan menganalisis struktur serta kaidah kebahasaan yang lain. Yang lain ada? Apa sih yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini? Boleh diutarakan. Ya, silakan Ageng. Ageng ya, bagus. Aktif. Mungkin saya sama seperti Felicia, lebih memahami tentang teks persuasi, dan saya bisa menambah wawasan saya tentang teks persuasi, dan apa saja struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Terima kasih, Pak. Ya, bagus ya. Jadi itu yang kalian rasakan ya. Jadi seperti yang tadi tujuannya kalian nanti diharapkan mampu ya menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Jadi apabila kalian sudah memahami berarti tujuan tersebut telah tercapai. Tadi juga sudah Pak lihat hasil kerjanya ya bagus dari presentasinya itu sudah mencirikan itu. Nah, anak-anak sebagai rencana tindak lanjut dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya Pak sudah membagikan tautan kuisis di Google Classroom ya. Nanti silakan kalian setelah pelajaran ini kalian kerjakan ya kuis tersebut. Ada 10 soal dan masing-masing soal 2 menit. Jadi tidak lama memakan waktu. Nah, nanti silakan kalian kerjakan segera setelah pertemuan ini ya. Nanti apa yang kalian kerjakan itu akan Pak lihat. Karena di sana nilainya ada. Nah, Pak tunjukkan sebentar ya. Nah, ini anak-anak. Jadi nanti ketika anak-anak sudah mengerjakan kuisisnya, jadi Pak berikan waktu ya sampai pukul 12 ya paling lambat pukul 1 siang ini ya. Siapa tahu kalian masih ada mengedit LKPD-nya, mungkin ada hal-hal yang ingin diedit ya. Jadi ini nanti kalian sudah Pak bagikan di Google Classroom kalian, silakan kalian kerjakan. Ya, evaluasi struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi ada 10 soal. Nah, nanti di sana kalian bisa seperti bermain kuis, baca petunjuknya, bukan pilihan ganda ya. Jadi tidak bisa kalian menghitung kancing baju untuk menjawab. Jadi kalian harus memahami tadi betul-betul. Nah, itu jawaban singkat. Jadi esai jawaban singkat. Ya, misalnya, siapa nama guru bahasa Indonesia? Agus, gitu aja. Ya, jadi seperti itu contohnya. Ya, bagaimana cara menjawabnya sudah jelas ada di petunjuk di Google Classroom-nya. Silakan dicermati baik-baik ya. Nanti siapa yang sudah selesai mengerjakan pasti terlihat di sini. Ya. Karena tadi ada teman kalian yang izin, berarti seharusnya ada 41 orang di sini nanti yang mengerjakan ya. Nanti teman kalian yang izin bisa menyusul. Ya. Nanti nilainya ingat berapa? Berapa Lia? Nilai yang harus tercapai? 85, Pak. Iya, 85. Ya. Karena soalnya ada 10, berarti minimal kalian harus salah 1 ya. Karena satu soal nilainya 10. Ya. Kalau dari tadi sih Pak perhatikan sudah pasti bisa banyak yang akan mendapatkan 100 ya. Nah, itu ada pertanyaan dulu anak-anak? Nah, sudah jelas ya. Nah, pada pertemuan berikutnya ada hal menarik juga yang akan kita pelajari ya. Nanti kalian akan berkaitan masih dengan teks persuasi. Apa yang akan kalian lakukan nanti? Ya silakan kalian cermati di buku siswanya. Apa sih kegiatan kita minggu depan ya?
Ya Pak tidak beritahu dulu supaya kalian penasaran. Silakan kalian cari tahu sendiri di buku siswanya. Apa sih yang akan kita lakukan minggu depan? Seperti itu ya. Tapi clue-nya adalah kegiatan seperti membuat sesuatu. Ya, clue-nya adalah kegiatan kita minggu depan itulah membuat sesuatu. Masih berkaitan dengan teks persuasi. Apa itu yang akan kita buat minggu depan? Ya, anak-anak ya. Nah, apakah ada hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Ya, jika tidak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik, anak-anak ya. Nah, sebelum Pak akhiri, mari kita berdoa dulu karena sudah diberikan kelancaran. Silakan Dwi selaku ketua kelas pimpin doanya. Sebelum mengakhiri kegiatan, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak Dwi atas pimpinan doanya. Nah, anak-anak yang lain, demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, sampai bertemu minggu depan di hari yang sama. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Kalau bisa jangan keluar, jauhi keramaian, ingat menggunakan masker kalau keluar ya, dan tetap cuci tangan pakai sabun. Ya. Pak akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa minggu depan.